Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau share tentang bagaimana aku bisa mengajarin anakku yang paling kecil itu, si Luke itu, berbahasa Indonesia. Nah mungkin kalian banyak bertanya-tanya nih, kalau kalian bertanya, sekarang aku jawab di video ini. Mungkin kalian yang suka lihat video aku itu sering mungkin lihat si Luke itu dengan bahasa Indonesianya, walaupun dengan masih ada logat-logat agak cadel-cadel bulenya gitulah ya kan. Tapi itu bisa dimaklumin karena menurut aku sejauh itu dia segitu udah bagus gitu kan. Nah teman-teman, cara aku mengajarin si Luke itu dari dia bayi umur 0 itu aku selalu membiasakan pakai bahasa Indonesia, walaupun waktu dia bayi itu dia belum ngerti ya, tapi itu emang aku selalu pakai buat dia gitu hari-harinya gitu kan, karena otak bayi itu isinya itu belum ada gitu, belum ada memori. Jadi aku berpikir pentingnya untuk memberikan bahasa ibu itu setiap hari di telinganya sehingga dia terbiasa gitu kan. Nah kebetulan si Luke ini anaknya sedikit nggak sama, nggak sama dengan anak yang lain. Tapi ada sih anak-anak lain itu dia pinter berbagai bahasa, tapi nggak banyak gitu. Karena aku lihat dari beberapa teman-teman aku yang punya, dia orang Thailand, suaminya orang Denmark, atau dia banyak lah yang orang tuanya berdua bangsa gitu, dari dua negara gitu kan. Nah, mereka kebiasaan, anak-anak itu kebiasaan cuman mengerti bahasa mamanya tapi ngomonginnya nggak bisa gitu. Nah kalau aku kan pengennya si Luke ini bisa juga bahasa Indonesia gitu, aku bisa ngobrol sama dia, atau kalau pulang ke Indonesia si Luke ini gampang beradaptasi, gampang langsung bermain sama ponakan aku, sama sepupu-sepupunya, sama kakaknya gitu kan. Nah emang aku dari awal itu emang udah komit gitu, si Luke ini harus bisa bahasa Indonesia, aku pengen terapkan itu. Nah waktu dia umur 10 bulan itu masuk kindergarten, 11 bulan lah ya, hampir setahun, dia pertama kali masuk kindergarten, dan gurunya itu juga menyarankan sama aku, lebih baik kamu memakai bahasa kamu sama si Luke ini, karena penting buat dia mengerti bahasa dari negara mamanya gitu kan. Keuntungan anak yang mempunyai orang tua yang berdua bangsa, yaitu bahasa itu yang tidak didapatkan dari anak-anaknya teman-teman yang lain gitu. Kalau bapak mamanya orang Denmark ya mereka cuma tahu bahasa Denmark. Oke, nanti kalau udah gede dia bahasa Inggris atau bahasa Jerman yang dekat-dekat sini lah ya, Skandinavia gini. Jadi kalau itu kan udah normal gitu kan, karena bahasa Skandinavia, Norway, Denmark, Sweden itu bahasanya mirip gitu kan, nggak susah gitu. Yang susah itu kalau mamanya udah orang Asia atau ya gitu deh. Nah aku emang udah punya komitmen seperti itu, dan keberuntungannya aku ngurus anakku ini ya bener-bener di tangan aku, kecuali pada saat nih ya, dia pagi jam 7 ke kindergarten sampai jam 4 atau jam 5 aku jemput, jam 5 sore itu waktunya mereka diasuh sama gurunya gitu kan. Tapi selebihnya itu kan aku semua gitu. Nah pokoknya start di rumah itu aku selalu berbahasa Indonesia sama si Luke ini. Emang awal-awalnya dia bilang hah gitu kan, tapi aku tuh yang sabar, ku ajarin lagi, walaupun dia kadang-kadang hampir get off gitu kan. Aku nggak mau gitu, aku tetap gitu kan. Nah teman-teman aku yang ada di sini, ada orang-orang ibu-ibu Indonesia yang di sini, mereka tuh salut ngeliat aku bravo gitu kan, karena anak mereka nggak bisa seperti itu gitu kan. Ada mereka anaknya itu malah demo gini, mamanya maksain dia bahasa Indonesia, akhirnya anak ini demo, dia bener-bener nggak mau ngomong gitu kan, kayaknya stuck gitu, nggak mau ngomong, sampai mamanya ini bingung, akhirnya dibawa ke psikolog gitu kan. Kenapa nih anak, ternyata anaknya ini merasa enek gitu, aku nggak mau belajar itu bahasa itu, kenapa kau paksakan gitu kan. Nah
untungnya si Luke ini seperti itu, nggak seperti itu gitu loh, dia bisa gitu mau belajar bahasa Denmark, bahasa Indonesia. Nah, seperti yang kalian lihat sekarang, dia emang bisa, anaknya emang kebetulan pinter kali ya. IQ-nya ngikut bapaknya, nggak ikut emaknya yang bonga ini. Yang dogol. Kalau kata orang Medan, nggak deh. Ya, itu dia gitu. Jadi kalau menurut aku sih, aku tuh bangga anakku tuh bisa berbahasa Indonesia. Kadang-kadang gini ya, si Luke ini pinter. Kepada siapa dia harus berbahasa Indonesia, kepada siapa dia berbahasa Denmark gitu. Contoh nih, kalau sama bapaknya, aku lagi ngomong di rumah nih, nanti dia sama bapaknya ngomong ini, nanti sama aku ngomong Indonesia gitu. Kadang-kadang bapaknya bilang, kalian ngomongin apa sih? Si Luke bilang gitu, ini secret Fa gitu kan, tapi dengan bahasa Denmarknya gitu. Kadang-kadang si Luke ini juga kalau di luar gitu kan, dia ngeliat orang aneh, dia berbahasa Indonesia, nggak berbahasa Denmark. Kalau berbahasa Denmark kan orang itu tahu ngomongin apa. Ini anak kecil ini tahu menempatkan bahasa itu di mana dan bahasa apa, seperti itu. Jadi menurut aku anak ini cerdas gitu ya. Aku bersyukur banget gitu. Nah, dan ini aku terus lakukan setiap hari dan hasilnya seperti ini. Aku juga selalu bilang sama teman-teman aku kalau mereka datang berkunjung ke sini, main ke sini, itu aku selalu bilang jangan bahasa Denmark lagi atau berbahasa Inggris ke si Luke ini, pakai bahasa Indonesia aja karena dia butuh gitu. Karena kalau dia dihantam bahasa Denmark lagi, ya di kindergarten kan dia udah dapat gitu kan, otomatis dia udah akan mengerti bahasa itu. Tapi kalau bahasa Indonesia kan semakin banyak dia dengar, itu semakin dia bisa cepat ngerti gitu. Nah, untungnya itu teman-teman aku pada paham gitu, dan mereka kalau ketemu selalu bahasa Indonesia gitu kan. Nah, jadi intinya teman-teman, menurut aku anak-anak itu kalau terus-terusan kita kasih tahu hal-hal yang menurut kita baik dan kita terapkan tiap hari dia akan, otaknya itu akan menerima dengan baik. Tapi kalau di saat umur kecil gitu ya, kalau dia sudah terlanjur besar itu mungkin agak susah karena dia sudah banyak isi kepalanya sudah banyak memori yang lain gitu. The best itu emang beginning, tapi kalau tergantung IQ anaknya juga kalau menurut aku, tapi kemauan anaknya juga gitu. Kalau anaknya mau ya bisa, tapi kalau anaknya nggak mau, nggak ada niat, ya susah juga gitu. Tambah lagi orang tua nggak mau menerapkan itu setiap hari, jadi susah juga. Aku sih bisa ngerti, mungkin ada orang tua capek ngajarinnya, aduh pusing gue, pegel gitu kan. Emang sih aku ngalamin, kadang-kadang aku gitu kan gitu ya. Tapi ya itu tadi kembali lagi, kalau kamu mau pasti bisa. Seperti itu. So teman-teman, segitu dulu video kali ini. Buat kalian yang sudah nonton dan sudah setia di channel aku, thank you so much. Dan kalau kalian kira channel ini bermanfaat, silahkan di-share di-share ke sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa subscribe. Kalau yang belum subscribe, di like and comment. So see you in next video. Bye.